Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan adik siapa? Dengan April. April. April kesibukannya setiap hari apa? Pelajar Kak, sebenarnya siswa SMA. Pelajar? Siswa SMA. Siswa SMA? Iya. Kesibukannya seharian itu saja, nggak ada yang lain? Mungkin ikut les karena mau masuk perguruan tinggi. Mau masuk perguruan tinggi? Iya. Perguruan tinggi apa itu? Impiannya itu mau masuk di negeri Kak. Masuk negeri? Iya. Mau masuk swasta? Saat ini belum ada kepikiran masuk swasta karena lagi kejar memang target di negeri. Impian dari dulu. Adik siapa tadi namanya? April. April. Iya Kak. Adik April ini mau masuk jurusan apa? Mau masuk kedokteran. Wih, bagus sekali. Cita-cita dari kecil? Iya. Dari kecil? Sejak SMP mungkin. Keluarga ada yang dokter? Ada. Ada? Siapa? Tante. Tante? Sering ini? Maksudnya dia yang suruh atau termotivasi karena lihat bagusnya? Dia salah satu yang menjadi motivasi dari banyaknya orang-orang yang sudah saya lihat, dan memang keinginan dari diri sendiri karena merasa jadi dokter itu keren, menolong banyak orang, kayak seperti itulah contoh kecilnya. Kalau dokter jarang pulang, apa? Ya enggak apa, karena pekerjaannya kan pasti. Pasti apa ini? Pasti menolong orang. Kalau yang lembur-lembur begitu mungkin spesialis. Misalnya lagi kumpul sama keluarga tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba begitu. Siap Ki? Siap. Sekarang sibuk sekolah sama apa tadi? Les. Kalau boleh tahu apa sih kendalanya Kak di April ini sekarang? Kendalanya itu karena yang kita tahu sekarang kalau mau masuk kedokteran itu perlu nilai raport yang tinggi, atau kalau misalnya tidak lewat jalur raport ya berarti nilai UTBK-nya yang tinggi. Nah sekarang yang jadi kendala itu Kak, saya selalu berpikiran kalau saya takut sekali kalau nilaiku tidak mencukupi di negeri, sedangkan saya impiannya adalah masuk di negeri dan di jurusan yang nilainya itu memang harus di atas rata-rata lah, dan saingan-saingan yang banyak. Jadi sekarang ketakutan terbesarku adalah nilai tidak capai, takut juga menghancurkan ekspektasi orang tua saya, terus saya takut tidak keterima di kampus impian saya. Bagaimana sih usahanya di April selama ini terkait supaya nilainya bagus? Apa sih yang sudah Adik April lakukan? Kalau usaha sejauh ini yang pastinya saya belajar dalam giat, tidak pernah bolos-bolos lah, jarang memperhatikan pelajaran. Terus di luar dari akademik kampus saya ikut akademik di luar, tadi les yang seperti saya bilang, ikut les supaya bisa menopang nilai untuk masuk di jurusan dan universitas impian. Terus apa yang membuat di April ini takut kalau nilainya tidak tercapai ketika apa yang sudah dilakukan ini sebenarnya kayak sudah belajar dengan giat, sudah belajar juga di luar, harusnya kan dengan melakukan hal seperti itu kan harusnya pikirannya panggil saya ke bagus, tapi kenapa malah kepikiran nilai saya tidak akan tercapai? Karena belum tentu kemampuan akademik orang sama. Nah jadi siapa tahu saya sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi ternyata batas saya tidak mencapai Kak. Jadi itu adalah ketakutan terbesar saya. Jadi biasa orang bilang tuh kayak usaha tidak melihat hasil, tapi saya takutnya usaha yang sudah saya lakukan sejauh ini tuh ternyata tidak mencapai target yang saya inginkan. Makanya saya sudah takut sejak awal Kak untuk tidak memenuhi tersebut. Di April ini punya nggak pengalaman seperti itu ketika dia maksudnya menginginkan sesuatu tapi kamu sudah melakukan hal yang terbaik tapi tidak tercapai? Pernah nggak ada pengalaman seperti itu di masa lalu atau sebelumnya? Pernah, itu juara kelas. Saya merasa kalau sudah belajar dengan giat,
tugasnya juga sudah bagus, ujiannya bagus, tapi ternyata hasil yang keluar tidak sama begitu. Bahkan ada teman-teman yang saya lihat apa ya, perjuangannya tidak sama seperti saya mungkin, seperti yang saya observasi, tapi ternyata dia yang mendapatkan nilai lebih tinggi. Nah dari situ saya bisa mengukur kalau ternyata akademiknya orang itu beda-beda. Siapa tahu memang dia tidak belajar tapi sudah pintar, sedangkan saya yang sudah berusaha belajar tapi ternyata hasilnya lebih rendah di bawah dia begitu Kak. Makanya ketakutan terbesar saya saat ini ya itu nilai. Nilai ya. Terus untuk mengatasi ketakutan ini terkait nilai, kan kamu sudah melakukan apa kan namanya bimbel tambahan, ada nggak hal yang lain yang kamu lakukan di luar hal itu untuk mempersiapkan hal ini? Kalau luar hal itu sih yang kepikiran hanya berdoa. Berdoa Iya, pasti berdoa. pasti Sama minta restunya orang tua. Pokoknya selain dari itu Kak, saya hanya takut saja. Dan itu saya lakukan. Ya, ketika Kak begini, mungkin ketika kemarin ketika kamu tidak juara kelas, ketika kamu merasa sudah memberikan yang terbaik tapi ternyata tidak juara kelas, kamu rasa bentuk emosinya itu bagaimana? Kecewa atau kamu belajar lebih giat lagi atau kamu merasa atau bagaimana? Kamu boleh jelaskan? Mungkin untuk hal itu yang pasti sudah pasti kecewa Kak. Kecewa, kemudian saya sangat bersedih karena menurut saya usaha yang sudah saya lakukan begitu keras dan saya merasa kayak oh tenang saja pasti bakal dapat juara entah itu 1, 2 kayak gitu. Tapi nyatanya di bawah dari itu. Jadi pasti yang namanya ekspektasi tidak terpenuhi bakal sedih dan itu berlarut-larut beberapa hari. Jadi saya merasa bahwa tidak boleh meremehkan suatu hal Kak, tapi nyatanya saya tetap meremehkan diri saya sendiri. Banyak sekali pikiran-pikiran dan rasa takut yang sulit hilang. Rasa takut yang sulit hilang. Iya, sampai sekarang masih berasa itu Kak. Sampai sekarang? Tapi ketika ya semester selanjutnya, ketika ini selanjutnya bagaimana? Kamu juara 1 atau bagaimana itu? Iya, selanjutnya kemarin naik peringkat karena belajar lebih giat lagi atau bantu dengan doa dan usaha. Lebih giat lagi, berarti kamu merasa bahwa usaha kamu sebelumnya itu yang kamu merasa sudah bagus sekali, terbaik sekali, masih kurang. Iya. Masih kurang, jadi kamu sadar bahwa masih kurang, masih ada yang perlu diperbaiki lagi. Betul. Terus ketika kamu kemarin telah melakukan yang terbaik seperti itu, terus hasilnya tidak sesuai apa yang kamu harapkan, bagaimana sih respon dari lingkungan, ya dari orang tua kan, dari saudara, bagaimana sih responnya? Kalau respon dari orang tua, saya tidak tahu itu orang tua lagi menyembunyikan amarahnya mungkin atau apa, karena orang tua juga cukup menuntut dengan nilai-nilai akademik saya. Menuntut, sangat menuntut. Iya. Ya? Sangat atau? Sangat Kak. Nah makanya tadi saya bilang saya takut kalau nilai saya tidak memenuhi untuk masuk ke jurusan ini Kak. Takut menghancurkan ekspektasi orang tua. Seperti itu, apalagi ini saya anak pertama. Anak pertama? Iya betul Kak, saya anak pertama dan pastinya orang tua punya harapan yang besar. Karena saya yang pertama mau kuliah di jurusan yang lumayan yang lumayan tinggi dan universitas yang lumayan tinggi juga nilainya untuk masuk, makanya banyak sih ketakutan itu. Orang tua tidak begitu marah sih Kak, cuma katanya kalau bisa lebih berusaha lagi seperti itu. Sedangkan menurut saya usaha sudah sangat besar. Jadi ya begitu Kak. Takut mengecewakan ya? Iya. Mengecewakan orang tua. Berat sih. Mana ya?
Sekarang kelas berapa? Kelas baru naik kelas 12. Persiapan? Iya, persiapan. Masuk universitas. Iya betul Kak. Permasalahannya di April ini sekarang kan apa tadi sebenarnya cemas atau muncul rasa ketakutan ketika apa yang telah diusahakan ini tidak menghasilkan apa tadi, tidak menghasilkan nilai yang bagus. Iya. Atau ya intinya tidak bisa lah mencapai target itu mau masuk fakultas kedokteran atau universitas yang ingin mimpikan, Iya. yang orang tuanya juga mau. Iya Kak. Di April ke situ, apalagi di April anak pertama. Sebenarnya sih usaha yang telah diberikan di April sebenarnya sudah sangat lumayan, sudah sangat bagus seperti yang kita sampaikan tadi, ketika mungkin orang-orang mungkin fokusnya mungkin masih belajar di pendidikan formal di sekolah, tapi di April karena sudah merasa kayaknya kurang nih, saya harus belajar lagi di luar, harus menambah ilmu lagi di luar dengan tadi bimbelnya apa? Iya, Bimbel, les. Tiap hari tuh bimbelnya atau seminggu 3 kali. Minggu 3 kali. Nah, sebenarnya sih sudah sangat harusnya, kalau menurut saya sih harusnya diambil sih sebenarnya bukan ketakutan sih, tapi harusnya muncul rasa motivasi sih dalam dirinya, bilang sebenarnya harusnya saya bisa sih masuk harusnya ya, karena usaha yang telah saya berikan, usaha yang telah ini, tapi mungkin rasa bagaimana ya tadi terkait rasa ketakutan itu mungkin bisa dikurangi lah dalam bentuk mungkin ketika kita mungkin masih merasa takut, mungkin bisa lebih belajar lebih giat lagi, mungkin bisa lebih mencari informasi-informasi yang mungkin kita tidak ketahui, atau terkait bagaimana sih caranya orang-orang terdahulu atau sinar-sinar kita bisa masuk ke fakultas tersebut, kita bisa mencari informasi dari mereka apa-apa yang dilalui, terus supaya maksudnya itu kita tidak jalan kosong lah cerita kita bimbel, tapi sebenarnya tidak, apa yang kita lakukan itu tidak sejalan lah dengan arah kita mau ke fakultas itu. Saya harap dengan hal seperti itu sih sebenarnya bisa menghilangkan ketakutannya di April ini terhadap nilainya yang tidak tercapai, karena saya sih usahanya sudah sangat besar sekali, cuma takut ya dimarahi sama orang tuanya. Takut sekali. Iya takut karena pasti saya berpikir kalau orang tua punya ekspektasi yang lebih, apalagi anak pertama gitu, jadi kerasa takut itu besar, ditambah lagi dengan itu juga jurusan impian, jadi double Kak, tumpang tindih rasa takutnya. Punya opsi kedua? Sejauh ini belum. Kenapa? Karena memang dari awal maunya di kedokteran. Kalau tidak masuk kedokteran? Mungkin opsinya antara mencoba lagi di tes lain, entah seleksi mandiri atau universitasnya yang mengganti. Intinya harus kedokteran. Iya. Intinya harus kedokteran. Jadi maksudnya tadi berarti intinya harus kedokteran walaupun bukan di universitas tersebut. Iya. Maksudnya ada kelonggarannya. Iya. Bisa di universitas yang lain. Yang penting kedokteran. Opsi keduanya itu ya. Iya. Bisa di universitas yang lain. Bisa juga lewat jalur mandiri. Iya. Walaupun UKT-nya harus tinggi. Tapi intinya ya untuk di April tadi saya sih berharap setelah kita laksanakan sesi konseling ini, kalaupun nanti kemudian hari mau lagi datang, mau cerita, mau telepon juga boleh. Ketika mungkin di April masih merasa ada yang perlu diceritakan, boleh untuk kontak lagi, boleh kita saling cerita lagi, saling bertukar ini. Dan saya berharap apa sih yang diharapkan di April ini bisa tercapai. Saya juga berharap ketakutan-ketakutan yang selama ini menghantui di April sebenarnya itu sih belum terjadi sih sebenarnya. Saya harap karena belum terjadi, saya harap di April bisa memotivasi diri jauh lebih besar lagi
supaya ketakutan tersebut bisa hilang. Saya harap di April juga bisa ini bagaimana mengkomunikasikan kepada orang-orang di sekitarnya ketika kelak nanti apa yang kita tuju itu mungkin bergeser sedikit dari apa yang kita inginkan, mungkin beda universitas seperti yang kita sampaikan tadi. Semoga orang-orang di lingkungannya bisa menerima malah bukan menerima, malah harusnya bisa mendukung atau motivasi di April sehingga tidak muncul ketakutan seperti yang kita ceritakan tadi. Saya berharap di April bisa diterima di universitas yang diimpikan. Amin. Dengan nilai yang kalau bisa bukan tercapai tapi nilai yang tertinggi. Amin. Nah, bisa jadi peringkat yang terbaik, bisa menjadi kebanggaan keluarga dan orang-orang di sekitarnya. Terima kasih di April untuk ininya, sesi konselingnya. Terima kasih, semoga bisa bertemu dalam keadaan yang jauh lebih baik.